Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, Malam. sore, dan malam teman-teman dan seluruh penonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan diskusi kami yang kami bikin dalam satu video, yaitu Geopolitik Indonesia di Era VUCA. Next. Pengertian VUCA. VUCA atau VUCA merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sikap waspada yang terjadi dalam VUCA memunculkan ide yang berguna untuk mengelola resiko. Dengan memahami pengertian VUCA, jadi segala bentuk ancaman dan maupun potensi resiko bisa diantisipasi dengan baik. Next. Volatility atau volatilitas merujuk pada situasi yang berubah dari satu kondisi ke kondisi lain secara konstan di bawah kondisi tertentu. Volatilitas bisa meledak kapan saja tanpa ada pertanda apapun, karena berubah dari kondisi stabil menjadi tak beraturan. Jadi volatilitas ini merupakan suatu kondisi yang suatu kejadian atau suatu langkah yang bisa meledak akibat dari adanya berubah dari kondisi yang tidak stabil. Uncertainty merujuk situasi kurangnya informasi spesifik terkait satu hal. Situasi yang tidak pasti akan lebih sulit diantisipasi. Jadi kondisi ini merupakan kondisi yang sulit untuk kita hadapi. Jadi prediksi dengan cara historis bisa membantu dan dalam pengalaman dan yang sudah tidak relevan dan sulit diterapkan di situasi saat ini. Next. Lanjut sama Cynthia. Oke, kita lanjut sama rekan selanjutnya. Silakan Cynthia. Ya, makasih. Untuk kompleksitasnya itu menunjukkan pada sejumlah aspek, umumnya terkait komponen kompleksitas sering terjadi di jajaran manajemen dengan alur kerja yang rumit gitu. Yang berbeda dengan complicated, jadi terlebih jika dikaitkan dengan pencarian solusinya. Kebanyakan individu dengan posisi tinggi cenderung menyederhanakan skup masalah menjadi lebih kecil. Situasi ini juga menunjukkan kompleksitas sedang isu yang bersifat completed itu harus dipahami dan dianalisa atau dengan investigasi yang mendetail. Jika dibenturkan dengan era sekarang, mungkin situasinya justru lebih kompleks daripada sebelumnya. Karena masalah yang kian bertumpuk lebih sulit diselesaikan, itu juga sebabnya pimpinan harus mengambil sikap tegas. Dan cara suatu masalah yang kecil yang muncul sebelum berubah kompleks. Next. Ambiguity itu bisa diartikan sebagai beberapa atau yang belum pasti ya, lebih istilahnya kita yang sering dipakai itu gambar situasi yang belum jelas, karena dapat ada beberapa pilihan juga yang membuat kian pelik atau ambigu bisa diinterpretasikan secara berbeda untuk tiap individu. Ambigu kerap memicu stres atau kebanyakan individu terlebih untuk mereka yang bekerja di bawah perusahaan yang memiliki struktur kurang baik atau misalnya mungkin tuntutan kerjaan, tekanan dari rekan kerja atau bosnya gitu. Karena bukan merupakan sikap baik, banyak yang lantas menghindari bahkan ingin menghilang sikap ambigu gitu. Next. Geopolitik di era VUCA. Saat ini diyakini semua negara mengalami kegalauan karena ada masa depan dihadapkan pada ketidakpastian. VUCA disebut akan membuat manusia menjadi rapuh. VUCA berkaitan dengan cara bagaimana kita melihat di sebuah kondisi untuk keputusan merencanakan, mengelola resiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. Karena selain membawa ancaman,
Puja juga sesungguhnya dapat mendorong kapasitas negara, kelompok, ataupun perorangan dalam menghadapi perubahan dinamis dunia, terutama pada di era transformasi digital ya. Kayak sekarang kan juga banyak geopolitik era pusat. Kayak Puja itu tak akan membahayakan sebuah negara bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, kayak negara harus mempertimbangkan risikonya seperti apa, keputusan apa yang harus diambil, kayak mengatasi perubahan dinamisnya. Puca dapat mengidentifikasikan kayak perilaku kelompok individual, sebuah organisasi yang mengidentifikasi kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Kayak sebagai besar organisasi kontemporer, Puca merupakan kayak kode praktis untuk kesadaran dalam mengatasi perubahan. Next. Melawan Puca. Puca dapat dikonversi menjadi agility bila disiapkan dengan skill baru, antara lain dengan menciptakan kekuatan visi, tentang masa depan, kreativitas, literasi, complex problem solving, fleksibilitas, dan kolaborasi. Selanjutnya dilanjutkan sama Ilham. Melalui Fuca, sebuah negara tuh bakal punya kapasitas buat ngebentuk kondisi atau enggak bisa paham masalah di mana kita tuh bisa saling menghargai sama saling bergantungan. Lalu kita juga bisa mempersiapkan diri menghadapi kayak misalkan realitas sama tantangan yang alternatif gitu. Nah, itu tuh peluangnya emang relevan banget. Nah, yang pertama tuh ada Fuca itu kan yang V itu volatility. Nah, yang volatility-nya itu diatasinya kayak memicu katalisasi yang dapat terjadi tiba-tiba. Jadi si negara ini tuh harus belajar juga nih mengelola perubahan yang terjadi dengan lebih efektif. Nah, responnya juga harus lebih proaktif supaya supaya masalah itu nggak sampai menimbulkan masalah komando sama lainnya. Lalu yang kedua ada uncertainty, itu tuh dihadapi kayak kita nganalisis data. Jadi solusinya tuh kayak kita manfaatin teknologi. Si negara ini harus bisa paham nih sama isu yang terjadi di sekitar nih. Misalkan ada hal apa yang terjadi di minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Nah, lalu ada complexity atau masalah yang berkepanjangan. Jadi negara itu harus mampu untuk mengatasi dengan menghubungin titik-titik permasalahan yang terdeteksi sama nyelesainnya itu satu persatu dengan spesialisasi yang dikembangkan. Yang terakhir ada ambiguity, kekaburan untuk kayak kita tuh bisa tahu mana kebenaran, mana kesalahan. Jadi kita tuh bisa ngelihat resiko yang akan dihadapi si negara nih kalau misalkan dia mau ngambil keputusan yang didasari sama pemahaman tersebut. Jadi negara tuh harus ngelakuin kayak misalkan analisis atau uji hipotesis supaya dapat gambaran sama hasil akurat buat ngehindarin kayak salah langkah aja, misalkan kayak gitu. Selanjutnya bakal dilanjut sama Fajar. Terima kasih, Saudara Ilham. Nah, seperti kita tahu, ketidakpastian itu masih dengan tumbuh dan kuat, sesungguhnya berbasis dengan kelebihan. Jadinya potensi baru dari unsur penting dalam membangun high trust society adalah integritas, yang dimana kita tahu integritas akan muncul dari kejujuran. Secara komprehensif, ada 5 langkah besar yang harus dilakukan Indonesia. Antara lain, nah yang pertama itu Indonesia harus bisa merebut dan menghidupkan identitas maritimnya sendiri agar mampu menemukan identitas, kemakmuran, dan masa depan negara yang bergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Kemudian, Indonesia harus mampu memanfaatkan dan melestarikan sumber sekaligus membangun kesadaran bahwa negara kita adalah entitas publik global. Artinya kita harus sadar bahwa Indonesia itu penting
di mata dunia. Yang ketiga itu ada Indonesia harus berkehendak dan bekerja sama dengan mitra-mitra wilayah Pasifik, Samudra Hindia, dan seluruh dunia. Yang dimana artinya kita harus membuka mata kita agar bisa bekerja sama dengan negara maju, supaya negara kita yang berkembang ini menjadi negara maju. Yang keempat, kita harus mengembangkan infrastruktur maritim dan dirgantara serta membangun konektivitas yang utuh agar mampu menjadi negara kepulauan yang sesungguhnya tidak diantaranya, yang dimana kita sangat kaya akan ikan, akan rempah, dan terutama di daerah maritim, ikan juga sangat banyak, sampai ikan kita bisa diklaim oleh negara lain. Maka kita harus mempertimbangkan kita agar tidak diambil oleh negara lain. Kemudian yang terakhir ada Indonesia sebagai titik tumpu dari dua lautan strategis, dapat mengembangkan dan memperkuat kemampuan negara tidak hanya untuk mempertahankan sentralitas kedaulatan SDA dan SDM, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab Indonesia dalam memastikan keamanan navigasi laut, keamanan di wilayah poros dirgantara, antariksa, marin, dan permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui itu juga kita sebagai jembatan perdagangan dunia yang bukan hanya setahun 2 tahun tapi sudah bertahun-tahun lamanya, kita harus menjaga itu supaya tidak diambil alih oleh negara lain. Next. Di tahun 2001 ke depan ini, ancaman, tantangan, dan risiko Indonesia akan semakin berat dan tidak mungkin dapat ditanggulangi tanpa membangun kekuatan dan kolaborasi dengan mitra-mitra Indonesia di kawasan dan di dunia. Sadarlah bahwa beban dan tanggung jawab yang bergerak dari harapan kebijakan kemudian melangkah dari harapan menuju tanpa wujudnya strategi kekuatan geopolitik regional pertama dan terutama ada di tangan kita. Putra-putri terbaik Indonesia mencintai negara Indonesia. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.